Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemimpin dan para kader Partai Demokrat, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, termasuk anggota DPR RI fraksi Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul kembali di Surabaya, kota perjuangan, setelah tahun lalu kita melaksanakan kongres. Kita berkumpul hari ini untuk semakin menyatukan semangat, tekad, dan langkah kita bersama untuk melanjutkan karya dan pengabdian kita kepada rakyat, kepada negara, dan tentunya untuk kemajuan partai yang sama-sama kita cintai. Hanya dengan semangat, tekad, persatuan, dan kerja keras kita semua, kita dapat mewujudkan cita-cita kita, our dreams, our goals, bagi kebangkitan kembali Partai Demokrat, bukan hanya sukses kembali dalam pilkada yang akan datang, tetapi juga sukses dalam pemilu 2019 mendatang. Rapat konsolidasi kali ini sebenarnya lebih ditujukan untuk menyatukan upaya kita bersama untuk memenangkan pilkada serentak tahun 2017 mendatang, dan sekaligus membahas perkembangan situasi nasional terkini. Oleh karena itulah, di samping kita hadirkan para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah di seluruh tanah air, juga para anggota fraksi Demokrat DPR RI. Rapat konsolidasi Surabaya ini juga merupakan Rakernas yang insya Allah akan kita laksanakan bulan Mei atau Juni tahun 2016 ini. Dalam Rakernas, semua komponen dan elemen Partai Demokrat akan kita undang dan libatkan penuh, termasuk jajaran Majelis Tinggi, jajaran Dewan Pembina, jajaran Dewan Kehormatan, dan seluruh elemen atau keluarga besar Partai Demokrat. Sungguh pun demikian, meskipun rapat konsolidasi ini lebih ditujukan kepada unsur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan fraksi Demokrat DPR RI, tapi saya hadirkan juga Ketua Dewan Pembina Pak Mangindaan dan Ketua Dewan Kehormatan Pak Amir Samsudin yang insya Allah sebentar lagi akan masuk ruangan ini. Rapat konsolidasi hari ini sebenarnya juga merupakan kelanjutan dari safari kita
safari Partai Demokrat sebagaimana yang terpampang di layar belakang saya ini, yaitu SBY Tour de Java, Demokrat Peduli, dan Serap Aspirasi. Saya ingin melaporkan kepada para pemimpin dan kader sekalian apa yang kita lakukan dalam Tour de Java atau safari yang berlangsung hampir 2 minggu ini. Sebenarnya tujuan dan sasaran utama kita kembali bertemu, menyapa, dan mendengarkan aspirasi serta harapan rakyat di sepanjang rute yang kami lalui, dan sekaligus juga bertemu dengan para pimpinan cabang utamanya, pimpinan anak cabang, serta kader Partai Demokrat, terutama meskipun juga hadir yang lain adalah cabang yang akan segera mempersiapkan pilkada serentak tahun 2017 mendatang. Rutenya saya kira di layar depan ada. Dari Jakarta kita melewati Bekasi dan kemudian bermalam di Bandung, dan penuh kegiatannya pagi, siang, sore sampai malam. Dari Bandung melewati Nagrek, kemudian melewati Raja Pola sampailah ke Tasikmalaya, bermalam di sana. Dari Tasikmalaya menuju ke Ciamis, kemudian wilayah Cilacap, dan kita bermalam di Purwokerto. Dari Purwokerto kita melewati Kebumen, Kutoarjo, dan bermalam di Purworejo. Dari Purworejo kita menuju ke Yogyakarta, bermalam di Yogyakarta. Dari Yogyakarta kita melewati Boyolali dan kemudian bermalam di Salatiga. Dari Salatiga kita melanjutkan perjalanan menuju Demak, Jepara, dan bermalam di Kudus. Dari Kudus kita melanjutkan perjalanan ke arah Pati. Kemudian dari Pati kita sempat mampir di Lasem, betul ya? Ya. Kemudian kita bermalam di Tuban. Kemudian dari Tuban kita melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan terlebih dahulu melewati Lamongan dan Gresik. Di hampir semua tempat kita singgah, bertemu dengan rakyat, bertemu dengan kader, dan itulah agenda dan tujuan kita. Positif, positif. Kegiatan Meet the People, panjang rute ribuan saudara-saudara kita bertemu dengan kami, rombongan. Ratusan diantaranya terlibat langsung dalam dialog dari titik ke titik, dari tempat ke tempat yang berbeda, dan semuanya tanpa rekayasa. Apa adanya. Saya bahkan tidak tahu sebelum bertemu siapa mereka itu, apalagi apa yang dibicarakan, sehingga betul-betul itulah suara rakyat, itulah harapan rakyat. Saya tahu memang dari sekian ratus yang bertemu dengan saya, ada 2 orang yang kebetulan yang disampaikan itu sepertinya sudah dipersiapkan begitu. Tapi saya langsung switch, kembali mendengarkan suara rakyat yang betul, dan 2 itu tidak mengganggu karena ya sebetulnya persoalan internal lah, yang tempatnya bisa malam hari, karena intinya malam hari kita bertemu kader, membahas masalah kita A, B, C, D, E, F,
sedangkan pagi, siang, sore adalah waktu untuk kita menyapa, bertemu, serta mendengarkan pikiran dan harapan rakyat. Fraksi Demokrat DPR RI kita hadirkan hari ini karena apa yang kami dengar kemarin banyak sekali yang akhirnya menjadi tugas, kewajiban dan peran saudara untuk memperjuangkannya. Saya selalu mengatakan begini, tolong ceritakan kepada saya dan rombongan ini, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang sudah baik dari yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dipimpinnya. Mana-mana yang rakyat sudah oke, sudah nyaman. Karena itu akan kami sampaikan nanti kepada Presiden kita, pemerintahan kita, hal-hal itu baik di mata rakyat. Hasilnya juga ada. Tetapi kalau Bapak, Ibu, Saudara merasakan ada yang tidak baik bagi rakyat, kemudian menimbulkan persoalan baru, tolong juga sampaikan kepada kami, agar kami bisa menyampaikan kepada Presiden Jokowi dan pemerintahannya, Bapak, Ibu, itu ternyata rakyat tidak suka. Rakyat mengalami persoalan di daerah, dan mereka berharap supaya itu ada perbaikan. Nah, kalau itu ada, juga akan saya sampaikan kepada pemimpin dan pemerintahan sekarang ini. Tolong dilakukan peninjauan kembali, barangkali begitu, ataupun perubahan ataupun perbaikan. Terang. Bahkan dalam banyak dialog, kalau mereka mengatakan dengan polos, mungkin dengan ekspresi, Pak, seharusnya pemerintah begini. Tapi saya tahu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah, karena saya tahu selama 10 tahun memimpin negeri ini, saya juga tidak boleh memanipulasi, ikut-ikutan, wah betul Bapak, Ibu, harusnya pemerintah begini. Padahal saya tahu tidak mungkin, undang-undangnya tidak pas, kondisinya tidak pas, sumber daya pemerintah juga tidak punya. Saya bantu Presiden Jokowi, saya bantu pemerintah, Ibu, Bapak, kalau itu tidak mungkin karena begini. Itulah yang sebenarnya kami lakukan dan rekamannya ada semua. Oleh karena itu saya sedih kalau ada yang curiga, ada gelisah dengan apa yang kami lakukan ini. Niat kami baik, kita juga ingin menyapa rakyat, menyapa kader, menggerakkan mesin partai. Kan hak kita, kedaulatan sebuah partai untuk menggerakkan mesinnya untuk tujuan yang baik. Jadi tidak perlulah, wadah apa nih, ngapain itu, marah lantas melewati sosial media, ya ada yang membuli lah, ada yang menyerang, tapi sudah sabar, yang penting dijelaskan begitu ya. Tapi intinya begini ya, ini dalam era transparansi, era demokrasi, era kebebasan, kalau pemerintah atau pemimpin itu gusar, kalau ada suara yang tidak diinginkan untuk didengar, ya, padahal itu suara rakyat, ya berarti ya tidak mau dikritik, tidak mau dikoreksi, dan itu berbahaya. 10 tahun, ratusan ribu mungkin kritik, hujatan, koreksi terhadap saya dan pemerintahan yang saya pimpin. Ya kalau satu hari misalkan 10 kritikan, tinggal dikalikan lah. 1 tahun 300 sekian hari, kalau 10 tahun 3000 sekian hari, tinggal dikalikan. Tapi bagus karena itu mengontrol saya, mengontrol pemerintah untuk tidak salah, agar kebijakan dan keputusannya klop, benar, tepat, dan sesuai dengan harapan rakyat ya. Contoh, saya tidak pernah meminta
Bahkan membayangkan tiba-tiba di Semarang datanglah para supporter sepak bola. Di Lamongan tiba-tiba waktu kita makan soto Lamongan, di depan rumah makan itu juga berkumpul puluhan supporter sepak bola. Ketika mereka mengatakan, Pak SBY tolong Pak bantu kami agar urusan PSS ini segera selesai, agar sepak bola tidak berlarut-larut begini, agar kami bisa main bola lagi, agar Indonesia tidak dilarang main di luar negeri, dan pemain luar negeri juga tidak dilarang main di Indonesia. Itu real suara mereka. Kan wajib hukumnya saya teruskan. Bapak Presiden, pemerintah, ini suara rakyat. Kami mendukung langkah Bapak untuk segera menyelesaikan kemelut di persepak bolaan kita, di tubuh PSSI kita. Itu sebetulnya, tidak lebih dan tidak kurang. Saudara-saudara, kalau masih ada yang bercuriga, saya ingin mengulangi sekali lagi, ya. Karena kita ingin satunya kata dalam perbuatan. Konsisten, bisa dipegang. Di Surabaya kita pernah mengeluarkan 3 sikap politik. Itu masih berlaku hingga tahun 2019. Hakikatnya selamanya. Sikap politik pertama, wajib hukumnya gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota loyal kepada Presiden Republik Indonesia. Itu etika politik, etika pemerintahan. Saya malah tidak suka kalau ada gubernur atau bupati atau wali kota dari Partai Demokrat melawan, menentang, membantah presidennya. Meskipun dulu ada kebijakan saya, seorang wali kota pun bisa teriak tidak setuju, seorang gubernur tidak setuju misalkan waktu naikkan BBM. Tapi biarlah itu bagian dari masa lalu, kenangan yang indah itu. Tetapi untuk kader Demokrat, don't do that, jangan. Loyal kepada presiden kita. Yang kedua, sikap kita, kalau keputusan dan kebijakan pemerintah, keputusan dan kebijakan presiden atau menteri itu tepat dan benar dari cara pandang kita dan sesuai dengan aspirasi rakyat, kita dukung penuh tanpa reserve. Clear. Hari ini juga akan ada sikap politik kita, posisi dan rekomendasi Partai Demokrat eksplisit, ada kebijakan dan langkah pemerintah yang kita dukung penuh, ada nanti. Begitu. Nah, sikap politik yang ketiga hasil Kongres Surabaya dulu, jika ada keputusan dan kebijakan pemimpin dan pemerintah yang tidak tepat, tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, ya kita koreksi, kita kritik dengan harapan ada perbaikan. Jelas sekali. Itu sikap kita tidak berubah, konsisten kita. Bahkan secara eksplisit saya sampaikan di berbagai kesempatan kepada saudara-saudara kita yang ada di pemerintahan sekarang ini, di lingkar kekuasaan, karena sebenarnya hampir semua sahabat saya juga dulu. Saya katakan, Partai Demokrat mendukung Presiden Jokowi sampai selesai 2019 nanti. Supaya ada keberlanjutan pemerintahan. Tidak baik presiden jatuh bangun di tengah jalan. Demokrasi kita akan goyah. Dengan catatan tentunya presiden kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, utamanya impeachment article. Saya juga begitu dulu. Kalau saya melanggar impeachment article, saya di-impeach pasti. Dan saya siap. Tapi kalau itu ya memang tentu lain, tapi kalau tidak kita dukung penuh sampai 2019.
Partai Demokrat non-blok. Kita tidak masuk KMP dan tidak masuk KIH. Ada yang mengatakan, non-blok itu tidak tegas. Siapa bilang? Dulu perang dingin, Bung Karno membawa Indonesia non-blok. Tidak masuk blok barat, tidak masuk blok timur. Apa Indonesia tidak tegas? Tegas. Justru dengan non-blok ini, kita punya liberty, punya kebebasan. Kalau pemerintah benar, kita dukung, pemerintah salah, kita koreksi. Belum tentu kalau kita bagian dari koalisi atau bagian dari oposisi, sebutlah gitu, kita bisa bersikap seperti itu. Belum tentu. Saudara-saudara, masih berkaitan dengan Tour de Java, ya, Demokrat peduli dan serap aspirasi, ya. Memang selama 1,5 tahun lebih ini banyak sekali yang minta saya, sudahlah SBY diam saja, nggak usah bicara. Ya sebenarnya sebagai mantan presiden saya ini hemat berbicara, hemat mengeluarkan statement. Sekali-sekali saya melepas tweet di Twitter saya untuk kebaikan. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang menyerang, apalagi fitnah. Tidak. Tetapi kalau sebagai pemimpin sebuah partai politik, sebagai ketua umum Partai Demokrat tidak boleh bicara sama sekali, lah bagaimana partainya? Kalau saya egois, biar saya dianggap bagus orangnya, lihat Pak SBY sudah selesai nggak bicara sama sekali, diam itu. Mungkin saya dipuji. Tetapi partai yang kita cintai dapat apa nanti kalau tidak ada pandangan, statement, posisi dari pemimpinnya atau dari kader-kader utamanya. Apalagi saat ini menurut penilaian saya dan penilaian banyak orang, jangan marah, pers kita, DPR kita, dan para pengamat itu tidak sekritis dulu. Pers dulu terus terang kritis sekali terhadap saya sebagian besar dan bahkan sinis, cynical and critical. Gitu ya. Nah kalau sekarang lebih sunyi, tidak ada sama sekali yang bicara, malah berbahaya. Siapa yang bisa mengontrol kekuasaan dan pemerintah? Siapa yang berani mengatakan pemerintah benar ini betul kita dukung, pemerintah tidak benar tolong dikoreksi? Siapa lagi? Jadi menurut saya ini bagian dari bukan hanya freedom, bukan hanya indahnya demokrasi, tetapi juga bentuk dari tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab mengawal seseorang sampai selesai, daripada dibiarkan kemudian keliru besar dan jatuh. Nanti dalam posisi dan rekomendasi Partai Demokrat akan disampaikan juga pada saatnya soal akuntabilitas penggunaan anggaran, akuntabilitas utang-utang baru, akuntabilitas pembiayaan infrastruktur, dan banyak sekali. Itu Demokrat mengingatkan, sungguh mengingatkan, tolong jaga betul governance-nya, akuntabilitasnya, jangan ada penyimpangan. Sebab kalau tidak ada yang mengingatkan sama sekali, dengan asumsi, dengan peranggapan, KPK dan penegak hukum juga seperti dulu ketika saya jadi presiden. Anggapan kita, bolehlah dibaca harapan kita, kalau penyimpangan itu terjadi dalam jumlah yang besar, seperti apa? Di era saya kecil-kecil pun kena gitu. Dan nanti kalau kita biarkan ada penyimpangan besar, selamat kayak apa? Menyesalnya negara kita. Inilah tanggung jawab dan kecintaan agar tidak terjadi musibah yang dulu pernah terjadi di era kita. Hampir semua partai politik, banyak gubernur, bupati, wali kota mengalami. Nah, kita ingin makin baik, better and better.
Itulah sebetulnya kalau saya sedikit singgung tentang Tour de Java, Demokrat Peduli dan Serap Aspirasi, dan apa kaitannya dengan rapat konsolidasi kita di Surabaya ini. Para pemimpin dan kader yang saya banggakan, ada sejumlah agenda yang akan kita acarakan dalam rapat konsolidasi sehari ini. Pertama, kita akan melakukan evaluasi Pilkada serentak 2015 kemarin. Evaluasi ini penting agar kita lebih siap lagi untuk menyukseskan Pilkada serentak 2017 mendatang. Singkatnya, sebelum nanti ada penjelasan lebih rinci, sasaran umum kita menang 30% kemarin itu. Karena banyak partai, bukan hanya partai yang ada di DPR RI, tapi juga partai yang ada di DPRD, banyak sekali. Sehingga kita cukup realistik membuat sasaran 30%. Dan kader sendiri, dari kemenangan 30% itu harapan kita, kader sendiri ya 30% lah. Dengan net positif. Net positif itu kalau sebelum pilkada kita punya sekian gubernur, sekian bupati, dan sekian wali kota atau wakil-wakilnya, setelah pilkada maka mungkin ada yang kalah, tapi ada yang menang. Netnya itu positif. Positif dalam arti lebih banyak yang menang dibandingkan yang kalah. Itu sasaran kita kemarin, sederhana sekali. 30% saja cukup, 30% untuk kader kita dan netnya positif. Hasilnya kita secara umum menang 42%. Yang kader sendiri 47% dan netnya positif. Alhamdulillah, saya bangga, saya bersyukur pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terimalah ucapan terima kasih saya kepada semua yang berjuang, bekerja keras, berikhtiar kemarin itu. Kemudian untuk pilkada serentak 2017, ya, pembahasan hari ini adalah kita ingin mendengarkan laporan kesiapan dari para ketua DPD yang akan ada pemilihan gubernurnya nanti 2017. Bagaimana kesiapannya? Kita punya sasaran kurang lebih sama, saya naikkan sedikit. Sasaran umum 35%, kader sendiri 35%, dan netnya tetap positif. Kita akan bahas strategi pemenangan kita dan apa tugas dan tanggung jawab bersama pusat dan daerah. Kemudian mari kita petik pelajaran dari Pilkada 2015 yang lalu. Jadi agenda pertama evaluasi Pilkada serentak 2015. Agenda kedua kita dalam rapat konsolidasi ini adalah kesiapan menuju Pilkada serentak 2017. Agenda ketiga adalah strategi penguatan partai kita ke depan. Nanti akan dijelaskan atau akan saya jelaskan setelah break ini sesi pembukaan. Saya tuntaskan dulu, setelah itu break kita karena internal teman-teman wartawan saya persilahkan dengan hormat nanti pada bagian kedua bisa meninggalkan ruangan dan kita bertemu lagi sore hari dan akan saya jelaskan nanti apa strategi penguatan partai ke depan. Yang keempat juga akan kita bicarakan pendidikan dan pelatihan kader termasuk leadership training ke depan. Itu juga after the break. Insya Allah minggu depan Partai Demokrat akan menyelenggarakan penataran, upgrading. Pak Amir, saya persilakan di depan sini. Silakan.
saya lanjutkan ya. Insya Allah minggu depan selama 1 minggu penuh kita akan melaksanakan penataran pada tingkat nasional yang diikuti oleh para pemimpin dan kader utama Partai Demokrat. Judulnya adalah Negara, Pemerintahan, dan Sistem Nasional, termasuk implementasinya dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Kita ingin kader Demokrat kalau mendapatkan kesempatan untuk menjadi misalnya bupati, wali kota, gubernur, menteri, apalagi presiden dan wakil presiden, menjadi anggota parlemen, DPRD, tingkat kabupaten, kota, provinsi, pusat, semua yang mengemban fungsi dan tugas di lembaga negara dan pemerintahan, maka kader kita cakap, mengetahui betul tentang negara, pemerintahan, dan sistem nasional yang berlaku, tahu bagaimana mengambil keputusan strategis, menetapkan kebijakan, menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Sangat-sangat penting. Ini negara akan ada selamanya. Anggota G20, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, penduduknya nomor 4 terbesar di dunia, wilayahnya luas, punya masa depan yang insya Allah cerah. Maka wajib hukumnya siapa yang menyelenggarakan negara, para pemimpin itu sungguh mengetahui tentang seluk-beluk negara, pemerintahan, dan sistem nasional agar sukses negara kita di abad 21 ini. Dan setelah itu sampai akhir masa bakti kepengurusan hasil kongres di Surabaya ini akan kita didik, latih dengan sangat sungguh-sungguh 5.000 kader, sehingga kita betul-betul menjadi partai yang profesional dan modern. Dan saya akan aktif di situ untuk memastikan kader-kader kita adalah siap mengemban tugas ke masa depan. Bukan hanya sampai 2019 tapi beyond. Mengawal negara ini menjadi negara maju di abad 21. Itulah pentingnya pendidikan dan pelatihan, termasuk leadership training. Itu akan kita jelaskan sebentar nanti. Kemudian agenda yang kelima adalah arah dan agenda politik kita ke depan. Akan saya sampaikan dan penting untuk diketahui oleh semua, baik para pimpinan tingkat pusat, pimpinan tingkat daerah, maupun para anggota DPR dari fraksi Demokrat. Arah dan agenda politik ke depan itu berkaitan dengan pilkada yang akan datang, pilkada serentak 2017 dan pilkada serentak 2018, bukan sekedar menang, bukan sekedar kader kita duduk di posisi A, B, C, tapi kita punya visi dan misi. Mengapa mereka patut memimpin kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh tanah air? Why? Kita harus yakin betul, karena kita punya visi, punya misi, punya opsi, punya solusi, dan nanti kebijakan dan program aksi. Demikian juga kita harus punya visi dan misi untuk pemilu 2019. Jangan hanya yang penting dapat, yang penting menang, tapi tanggung jawabnya, misinya, membawa negara itu 5 tahun ke depan. Itu jangan main-main ya. Urusan sejarah, urusan negara, urusan masa depan. Kemudian ya ini masih berkaitan dengan politik, sekaligus ini saya lakukan klarifikasi karena kemarin dalam rangkaian safari kita Tour de Java, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dimunculkan di sosial media seolah-olah kita sudah punya capres, dan kebetulan Ibu Ani
ditulis di situ sebagai Capres 2019. Saya ingin klarifikasi, dengarkan dengan baik ya. Karena kita terganggu. Tidak ada yang berpikir sama sekali kita sedang siang malam melaksanakan safari. Tiba-tiba ada berita seperti itu. Saya masih ingat di dalam bus malam hari dalam perjalanan dari Semarang, Demak, Jepara, Kudus. Saya minta tolong diinvestigasi siapa ini. Siapa yang melepas itu? Mungkin tujuannya tidak baik, pembusukan ataupun memecah belah kekompakan kita. Atau mungkin tujuannya baik, iseng. Tetapi kita harus jernih, cermat, dan selalu waspada. Karena politik itu keras, kadang-kadang kejam, dan kadang-kadang syarat dengan fitnah. Dan tidak ingin seorang Ibu Ani atau siapapun menjadi korban dari serangan-serangan sosial media, dibully kiri kanan misalnya, gara-gara ada orang yang sengaja membuat ini semua. Saya ingin sampaikan, saudara-saudara, Allah mendengarkan ucapan saya ini, dan saya belajar konsisten dalam hidup. Pada saatnya, Partai Demokrat pasti punya calon presiden dan calon wakil presiden. Dia mungkin boleh dikatakan normatif, tetapi bagi kita real. Salah satu putra terbaik bangsa yang punya integritas, kapabilitas, rekam jejak, dan jangan lupa elektabilitas yang tinggi. Pada saatnya juga akan disampaikan secara resmi oleh Partai Demokrat. Kita punya mekanisme, dan itu ada dalam konstitusi kita, ADART kita. Saat ini kita sedang meneropong kandidat-kandidat yang patut untuk dinominasi oleh partai. Sekali lagi, bukan hanya karena dia populer atau tinggi elektabilitasnya. Era sekarang itu bisa diciptakan. Tetapi ya meskipun elektabilitas penting, kalau nggak elektabilitas nggak terpilih. Tetapi maunya kita di samping populer dan punya elektabilitas, dia jika punya integritas, punya kapasitas yang bisa memimpin negara ini, menjalankan pemerintahan, melakukan pembangunan. Itu yang kita terus lakukan, menjaring, meneropong. Insya Allah pada saatnya punya, begitu. Dan kami terus terang, pengalaman saya 2004-2009 dulu, saya berani maju 2004-2009. Bismillah dulu, sambil mohon pertolongan Allah, dan saya dibantu oleh teman-teman. Kita dengan kalkulasi yang baik dulu, kita akan lakukan lagi. 2014 kita nggak punya capres. Orang mengatakan, Pak, itulah mengapa Demokrat kemarin turunnya banyak. Kalau soal korupsi, partai lain juga sama, bahkan ada sejumlah partai politik lebih tinggi korupsinya. Hanya dulu kita nggak bisa ngomong selalu kalah dengan gegap gempitanya serangan pada kita. Itu fakta, itu data. Ada juga yang lain, partai lain. Yang kedua, ya memang ada musibah, kita jadi musuh bersama, begitu. Tapi yang jelas, Pak, kita kan nggak punya capres. Mari kita dengarkan, mari kita dengan jernih mengambil pelajaran dan hikmah dari masa lalu. Oleh karena itu, saya juga ingin mengajak semuanya mendengarkan aspirasi dan harapan rakyat. Aspirasi dan harapan rakyat. Itu adalah agenda yang kelima, arah dan agenda politik ke depan kita. Lantas yang gongnya nanti sebetulnya gong dalam arti bagaimana kita peduli, tidak apatis Partai Demokrat ini, peduli dan berani sebetulnya. Peduli dan beri solusi. Bagaimana kita menyikapi isu-isu nasional yang menjadi perhatian rakyat sekarang ini.
jernih, apa adanya, positif angle-nya. Nah, sebelum ke situ ada acara penting yang akan kita acarakan juga pada rapat konsolidasi kita ini. Nanti akan ada ceramah dan diskusi tentang perkembangan ekonomi, investasi, dan bisnis. Kita lihat perkembangan global, perkembangan kawasan, dan perkembangan nasional. Saya mengundang 2 orang yang menurut saya patut untuk menjadi narasumber dan sekaligus memimpin panel diskusi nanti, yaitu satu Bung Khairul Tanjung, mantan Menko Perekonomian pada periode akhir pemerintahan kita dulu, mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional, dan juga seorang tokoh dunia bisnis yang berhasil. He knows the business. Yang kedua, kita undang juga mantan Menko Perekonomian, Bung Hatta Rajasa, dan juga memiliki segudang pengetahuan dan pengalaman jauh sebelum menjadi Menko Perekonomian. Oleh karena itulah nanti kita isi acara itu sehingga menambah pengetahuan dan wawasan kita. Saudara-saudara, itulah agenda rapat konsolidasi kita. Saya minta kita sersan, serius tapi santai. Saya ini juga dengan usia 67 tahun ternyata lebih terkuras energi saya setelah 2 minggu non-stop kemarin, campur angin, campur macam-macam begitu, naik bus, terus bersama yang lain gitu. Oleh karena itu di Surabaya agak santai sedikit. Ya, Pak D tadi malam salaman dengan berapa ribu orang itu. Ya, kita juga ikut mengucapkan selamat atas perkawinan putri Pak Karwo. Dan kita gunakan ya santai tetapi serius dan fokus. Itulah kultur yang akan kita bangun ke depan. Mudah-mudahan Allah dengar niat baik kita, Allah tolong kita, Allah berikan jalan untuk sukses kita di masa depan. Demikian pengantar saya, dan nanti setelah break jeda saya akan lanjutkan lagi beberapa hal sebelum masuk ke presentasi dari Komisi Pemenangan Pemilu maupun dari Badan Pembina organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Terima kasih.